Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Siapa di antara kalian yang ngefans banget sama permainan Mikkel Tal? Dan selalu bertanya, ada nggak sih pemain kayak Mikkel Tal di era saat ini, Bang? Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk mengenal kehebatan dari Mikkel Tal. Jauh sebelum dia menjadi juara dunia, tapi ketika dia berusia 13 tahun. Saat turnamen di Riga, tempat kelahirannya, yang dikenal juga, Mikkel Tal ini juga dikenal dengan sebutan Magician from Riga. Berhadapan dengan Leonov di tahun 1949, Mikkel Tal sudah menyajikan permainan ciri khasnya. Bagaimana dia menjadi juara dunia di masa depan. Ya, bagaimana gamenya? Kita akan saksikan langsung, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Minum dulu kopinya dan fokus untuk menonton game ini karena game ini sangat-sangat amazing, sangat-sangat luar biasa guys. Mikkel Tal memegang buah putih berusia 13 tahun memulai dengan langkah E4 dan dijawab dengan pembukaan karokan defense oleh lawannya Leonov. Kemudian Mikkel Tal memainkan langkah D4. Nah teman-teman, di tahun 1949 ini ketika Mikkel Tal bertanding, ini disebut sebagai salah satu turnamen paling awalnya dari Mikkel Tal. Jadi turnamen resmi pertamanya yang dia ikutin. Setelah D4, kemudian Leonov menjawab dengan langkah D5, ciri khas dari pembukaan karokan defense. Kalau kalian bermain dengan karokan defense sebagai pemain buah putih, kalian bisa memilih beberapa langkah. Contohnya kalian bisa memilih dengan E5, kuda ke petak C3, kuda ke petak D2, atau kalian bisa pilih dengan memakan. Nah, di partai ini, Mikkel Tal memilih dengan variasi tukar, pion E makan D5. Kemudian hitam pion C makan D5 dan putih gajah ke petak D3. Hitam melanjutkan dengan kuda ke petak F6, putih H3. Mikkel Tal langsung mencegah hitam untuk bisa memplot perwiranya mengancam dengan gajah ke petak G4. Kemudian Leonov merespon dengan langkah H6. Mikkel Tal gajah ke petak F4. Oh iya, bagaimana cara putih bermain? Pola serangan yang akan dibangun dalam pembukaan karokan variasi tukar ini? Ya pasti gajah di petak D3 ini menjadi kekuatan karena dia akan mengiris diagonal D3 sampai H7. Kemudian petak E5 ini biasanya jadi target kekuasaan pemain putih guys. Itulah kenapa putih baru langkah ke-6 sudah memplot gajah ke petak F4. Leonov merespon dengan langkah E6, membuat gajah di petak C8 tidak bergerak. Kemudian Mikkel Tal lanjutkan dengan kuda ke petak F3, hitam gajah ke petak D6, gajah melakukan pertukaran, menteri makan gajah, dan Mikkel Tal C3. Kemudian Leonov kuda ke petak C6, putih rokade pendek, hitam rokade pendek, dan Mikkel Tal langsung menjaga petak square di petak E5 untuk ditempati kuda dan membuat hitam tidak bisa menjalankan langkah dobrakan dengan E6, E5. Leonov benteng ke petak E8, kemudian Mikkel Tal kuda ke petak E5. Hitam menteri C7. Mikkel Tal melanjutkan serangan dengan F4, menguatkan kuda di petak E5. Ya, Leonov sepertinya tidak tahan lagi dengan kekuatan kuda di petak E5. Dia langsung melakukan pertukaran dengan kuda memukul kuda, pion F pukul kuda, dan hitam kuda ke petak H7. Lalu kalau kalian jadi Mikkel Tal, teman-teman, di langkah 15, dapatkah kalian melanjutkan ide yang akan dibangun oleh seorang Mikkel Tal? Bisa tebak nggak apa yang akan dia mainkan di langkah berikutnya? Congratulations kalau kalian menjawab langkah menteri ke petak H5, boom! Yap, 13 tahun kalian bisa lihat Mikkel Tal langsung mengincar Raja Hitam di petak G8. Idenya adalah untuk melakukan langkah gajah pukul kuda dan mendapatkan pion di petak F7. Leonov benteng ke petak E7, taktis menjaga pion di petak F7. Mikkel Tal kuda ke petak A3 dengan ide mengganggu kuda ke petak B5 dan masuk dengan kuda ke petak D6. Ya, Leonov sekali lagi melakukan langkah taktis dengan A6. Kenapa dia tidak melakukan gajah ke petak D7? Karena akan ada gajah makan H7 dan benteng makan pion F7. Itulah mengapa
Dia menjalankan langkah A6. Kemudian Michael Tal kuda ke petak C2, manuver indah dia lakukan. Hitam menteri D7, teman-teman perhatikan permainan kuda dari Michael Tal. Kuda naik ke petak E3. Kemudian hitam menteri E8 di langkah berikutnya, ini langkah yang terkenang. Kenapa partai ini usia 13 tahun Michael Tal dapat melakukan langkah immortal? Itulah kenapa dia bisa menjadi juara dunia di masa depan dengan mengalahkan Botvinnik. Karena di langkah berikutnya, Michael Tal memainkan langkah immortal, benteng ke petak F6. Boom! Langkah apa ini teman-teman? Pastinya ini langkah yang luar biasa. Di era itu tidak ada engine untuk belajar, tapi Michael Tal punya kalkulasi yang sangat dalam. Ya, jika pion G memakan benteng, maka akan dilanjutkan dengan pion E memukul pion, kuda makan pion, kemudian menteri makan H6. Ya, jika kuda ke petak E4, gajah memukul kuda, pion D makan gajah, dan kuda ke petak G4 dengan ide checkmate di petak F6. Lalu setelah benteng ke petak F6, apa jawaban dari pemain hitam? Yap, hitam menjawab dengan menteri ke petak F8. Nah, perlu kita tahu apa yang akan terjadi jika kuda memukul benteng di petak F6. Maka pion E memukul kuda. Dan apabila benteng bergeser ke petak C7, maka akan dilanjutkan dengan pion F makan G7. Raja memakan pion. Dan akan dilanjutkan dengan menteri ke petak E5 skak. Benteng di petak C7 akan jatuh. Yap, itulah yang akan terjadi. Dan langkah yang dilakukan oleh pemain hitam setelah benteng ke petak F6, dia menjalankan menteri ke petak F8 dengan tujuan menjaga pion di petak H6. Karena tujuan dari benteng F6 ini bukan hanya sekedar membuat pertahanan hitam menjadi lebih kacau, tapi juga memiliki ide memukul pion H6 tadi, guys. Nah, kemudian Michael Tal mundur dengan benteng ke petak F7, tapi ide dari hitam dengan membongkar dengan F5 ini tidak bisa dilakukan, guys. Ya, jika di sini melakukan langkah F5, maka putih akan memotong, kemudian kuda makan pion F6 dan menteri ke petak G6 dengan ide menteri ke petak H7. Ya, sebagai contoh misalkan hitam di sini menteri ke petak F7, maka akan ada benteng makan kuda F6, benteng dimakan oleh menteri ke petak H7, raja ke petak F7, dan benteng ke petak F1. Atau bisa simpel dengan kuda ke petak G4 dengan tujuan kuda ke petak E5. Yap, setelah benteng tarik petak F7, hitam gajah ke petak D7. Kemudian Michael Tal dilanjutkan dengan kuda ke petak G4. Gila banget sih ini, brilian banget ide dari kudanya. Kuda ke petak A3, kuda ke petak C2, kuda ke petak E3, dan langsung kuda ke petak G4 dengan tujuan mengganggu sayap raja. Sangat dalam sekali. Kemudian hitam gajah E8 dengan tujuan menjalankan F5. Michael Tal melanjutkan langkah immortal dengan kuda ke petak F6. Boom! Kuda memukul kuda, pion F makan kuda, benteng C7, pion F makan G7, raja G7, menteri ke petak E5, benteng jatuh, Leonov menyerah di tangan pecatur 13 tahun, Michael Tal. Sebentar, ketika kuda ke petak F6, bagaimana jika dimakan dengan pion bang? Yap, maka akan dilanjutkan dengan memakan pion F6. Jika benteng berpindah ke petak C8, ke petak C7, maka akan dilanjutkan dengan benteng G7 skak raja H8. Dan akan masuk dengan benteng G7, kuda memukul pion F6, maka menteri makan H6, kuda H7, menteri makan H7, skak mat. Apa komentar kalian untuk partai ini? Kalau saya ya nggak heran kenapa dia kemudian menjadi juara dunia dan Magician from Riga layak disematkan di belakang namanya. Kita ngobrol di kolom komentar, teman-teman. Berikan nilai dari angka 1 sampai 10 untuk permainan Michael Tal. Usia 13 tahun, kalian udah bisa main catur atau belum, guys? Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Michael Tal nih, bos. Senggol dong.